subscribe, dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kamu membantu channel ini untuk lebih berbagi pengetahuan. Halo, kali ini kita akan membahas kiat-kiat dalam menentukan pilihan rumah idaman Anda. Check this out. Yang pertama, hal paling mendasar adalah pastikan akses di depan rumah impian Anda dapat dilalui mobil berpapasan atau minimal 5-6 meter. Yang kedua, pastikan garasi yang Anda miliki cukup untuk lebih dari satu mobil, karena jika ada tamu tidak mengganggu lingkungan. Sekarang kita lihat kebutuhan mendasar lainnya. Yang ketiga, pastikan kebutuhan ruang dari rumah impian Anda sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, seperti ruang tamu, dapur, halaman belakang, kamar mandi, dan juga kamar tidur. Untuk rumah yang kali ini kita ulas, berdiri di atas luas tanah sebesar 134 meter persegi dengan luas bangunan seluas 120 meter persegi, 2 lantai. Rumah ini memiliki 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 ruang tamu, garasi, dan dapur. Berikut merupakan kamar-kamar di lantai 2. Ini merupakan kamar di lantai 2 yang memiliki akses balkon. Pada ruangan ini dapat kita manfaatkan sebagai ruang keluarga, di mana kita dapat menempatkan TV di area ini, area yang saya tunjuk ini. Dengan memiliki pencahayaan yang baik, dapat langsung melihat ke lingkungan sekitar. Jika ini dibuka, akses udaranya, wah, ini akses udaranya sangat nyaman. Jadi ruangan itu tidak pengap ya. Udara yang masuk cukup, cahaya yang masuk cukup, merupakan salah satu kriteria bangunan sehat. Rumah ini berada di lingkungan yang cukup padat, di mana di sekitarnya berdiri berbagai macam mini cluster dengan tipe-tipe rumah yang hampir sama. Kita bisa lihat lingkungan sekitarnya cukup padat ya. Di sebelahnya ini juga ada klaster kecil yang ukuran tanah dan rumahnya sedikit lebih kecil. Kemudian ini garasinya, jika kita lihat dari atas, dapat diperluas sampai area pohon ini. Jadi kurang lebih bisa masuk 2 mobil besar. Berikut kamar utamanya ada di lantai bawah dengan ukuran sedang 3x3,5 dan memiliki kamar mandi sendiri, kamar mandi dalam. Biasanya kamar bawah ini untuk orang tua dan kamar atas dipilih untuk anak-anaknya. Dan selanjutnya merupakan halaman dari rumah tersebut, halaman belakang, di mana di sini masih memiliki area sekitar 2 kali panjang muka bangunan, 2 kali 12 meter. Di sini merupakan ruang pompa, tangga treatment menuju tandon. Area ini bisa dimanfaatkan untuk tempat cuci baju atau dapur kotor, area jemur, dan area-area yang bisa dimanfaatkan lainnya.
Sementara area ini langsung tembus ke area garasi, langsung ke muka bangunan. Jadi setelah kita memastikan kebutuhan ruang kita, memastikan keinginan kebutuhan ruang, misalkan saya ingin kamar jumlah berapa, saya butuh kamar jumlah berapa, saya ingin kamar atau ruangan peruntukannya apa. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan dan tidak kalah penting adalah kualitas bangunan itu tersebut. Mari kita ulas kiat-kiat dasar menilai kualitas pada bangunan hunian. Kita mulai dari hal yang paling umum, jendela. Di bangunan ini menggunakan jendela aluminium dengan merek Alexindo. Tujuannya adalah meminimalisir treatment dan perawatan, karena jendela aluminium ini cenderung lebih awet dan tahan terhadap cuaca dan rayap. Kemudian yang penting lainnya, kualitas dari pintu. Di bangunan ini pintu yang kita pakai merupakan jati yang cukup baik, jati kering dengan tinggi 2,4 meter. Kusen dan daun pintunya menggunakan jati dengan finishing water base. Bisa dilihat di sini terlihat kokoh, tidak mengayun pintunya. Semua ruangan memakai pintu dengan kualitas yang sama. Kemudian hal penting lainnya adalah lantai, di mana untuk bangunan modern saat ini cenderung menggunakan lantai ukuran 60 x 60 atau orang biasa sebut itu granit, agar tampak ruangan lebih luas dan tampak lebih mewah. Hal penting berikutnya adalah daya listrik. Di bangunan ini listrik menggunakan daya 3500 watt. Daya tersebut dirasa cukup jika dengan asumsi setiap kamarnya menggunakan AC sebesar 1 PK dan pompa air, maka dibutuhkan daya sekitar 3500 watt untuk menopang fasilitas itu semua. Lalu yang perlu kita ketahui berikutnya adalah sumber air dari bangunan tersebut. Karena di setiap daerah sumber air bisa dari PDAM atau air sumur di lingkungan rumah tersebut. Kalau untuk bangunan ini menggunakan air sumur karena pipa PDAM-nya belum sampai ke area sini. Kita bisa lihat. Kemudian finishing pada muka bangunan. Pada bangunan ini didominasi dengan finishing cat dan mainan partisi beton, lalu dipadukan dengan batu alam jenis batu candi yang sudah di-coating supaya tidak mudah berlumut, dengan permainan lisplang sebagai partisi sekat agar matahari yang masuk tidak begitu terik untuk di area teras depan. Ini juga batu alam yang kita tempelkan pada area fasad. Ini teras atas tadi yang langsung melihat Gunung Merapi jika pagi. Halaman depannya masih tersisa cukup sekitar 1,5 meter terhadap jalan. Jadi nanti bisa masih ditanami pohon dan lain-lain. Sementara ini adalah saluran pembuangannya, di mana kita tempatkan di sini adalah septic tank, saluran air kotor dari kamar mandi, saluran talang air hujan, dan resapan air bersihnya. Kita juga sediakan keran di situ untuk siram-siram tanaman. Di area garasi juga kita siapkan keran untuk misalkan mencuci mobil dan lain-lain.
Seperti pada bangunan yang kita bahas ini, lingkungannya adalah mini cluster atau klaster hunian yang terdiri dari jumlah unit rumah yang tidak terlalu banyak. Ini hanya terdiri dari 3 rumah yang sudah terbangun, dan di sana rencananya akan dibangun 2 rumah lagi. Jadi total mungkin ada sekitar 5 rumah. Dengan akses jalan yang papasan bisa kita lihat. Ini mobil parkir masih bisa cukup 1 mobil lagi jalan. Jadi kalau ada tamu pun tidak begitu mengganggu akses. Lebar muka jalannya sekitar 5 meter. Ya, jadi poin-poin tersebut yang sudah kami jelaskan tadi adalah poin-poin mendasar kiat-kiat kita mencari rumah impian. Pada dasarnya adalah kebutuhan, seberapa butuh Anda dan keluarga, lalu kita bisa sinkronkan kebutuhan tersebut terhadap keinginan. Setelah kebutuhan dan keinginan diselaraskan, lalu kita berujung kepada solusi, yaitu kemampuan. Jadi jika sudah kebutuhan sudah ditetapkan, keinginan sudah ditetapkan, kemampuan sudah ditetapkan, jangan ragu untuk berinvestasi terhadap rumah impian Anda. Karena rumah masuk dalam kategori kebutuhan primer ya. Semua orang memimpikan memiliki rumah. Pilihlah dengan bijak, dengan cerdas, cermat, memikirkan hal-hal yang kita bahas tadi, dan juga memikirkan nilai investasinya untuk ke depan bagaimana. Untuk menentukan nilai investasi sebuah properti, kita akan bahas di video lainnya. See you! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.